baik, oke. Halo, ketemu lagi kita ya. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, amin, amin ya. Oke. Nah, pada video ini ya, dalam seri kuliah 10 Hukum Ketenagakerjaan ya. Jadi mungkin Anda tahu juga ya, tentunya ya, saya punya video ya khusus hukum ketenagakerjaan seri kuliah 1 sampai seri kuliah 9 sudah ada. Nah, sekarang kuliah 10 ya. Kuliah 10 hukum ketenagakerjaan, saya akan membahas tentang lanjutan sarana hubungan sosial yang sudah dibahas pada kuliah 9 hukum ketenagakerjaan yang lalu. Pada kuliah 9 hukum ketenagakerjaan yang lalu, dibahas tentang serikat pekerja, serikat buruh. Yang serikat pekerja, serikat buruh ini merupakan bagian dari 8 sarana hubungan sosial ya. Nah, kemudian pada video ini dalam seri kuliah 10 hukum ketenagakerjaan, saya akan tambahkan membahas tentang LKS bipartit dan LKS tripartit. Jadi pertama adalah serikat pekerja, serikat buruh pada kuliah 9 dan ditambahkan sekarang dengan dua saran lagi yaitu LKS bipartit dan LKS tripartit. Ya, karena total semua itu adalah 8 sarana hubungan sosial ya. Untuk melaksanakan hubungan sosial itu diperlukan 8 sarana. Oke. Sesuai dengan nama singkatannya, Lembaga Kerjasama Bipartit atau disingkat LKS Bipartit ya terdiri atas dua unsur bipartit, yaitu pengusaha dan pekerja. Sedangkan lembaga kerjasama tripartit, ya tri itu tiga, terdiri atas tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oke, baik. Berikut pembahasan kuliah 10 hukum ketenagakerjaan ya. Wah, tidak terasa sudah sampai 10 ya seri ini hukum ketenagakerjaan dan akan terus terus dan terus ya. Oke, baik. Oke, ketahui bahwa hubungan industrial merupakan salah satu bagian penting dalam ketenagakerjaan ya. Dalam ketenagakerjaan banyak hal-hal penting, salah satunya adalah hubungan industrial. Selain ya tentunya ada hubungan kerja, ada pengawasan ketenagakerjaan, ada pemutusan hubungan kerja, ada pengupahan, ada penyelesaian hubungan sosial dan sebagainya. Ya, itu merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan yang sangat luas. Nah, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur tentang adanya 8 sarana untuk melaksanakan hubungan industrial, yaitu 1. Serikat pekerja, 2. Organisasi pengusaha, 3. LKS bipartit, 4. LKS tripartit, 5. Peraturan perusahaan, 6. Perjanjian kerja bersama, 7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan 8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan sosial. Jadi sarana hubungan sosial itu adalah 8 sarana dan itu tercantum di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oke. 3 dari 8 sarana tersebut tidak wajib ada. 8 ya. Yang 3 sarana tidak wajib ada. Yang wajib ada adalah 5. Yang tidak wajib ada adalah serikat pekerja, tidak ada tidak apa-apa. Organisasi pengusaha, ya sebaiknya ada, ya. Tapi tidak diwajibkan ya dalam undang-undang. Lalu perjanjian kerja bersama, ini kalau sudah ada peraturan perusahaan tidak diperlukan perjanjian kerja bersama. Jadi 5 sarana lainnya itulah yang wajib ada. 5 itu adalah ya tadi disebutkan tentang LKS bipartit, LKS tripartit, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan sosial. Oke. Dari 8 sarana tersebut yang langsung merupakan tanggung jawab pengusaha harus membentuk. Jadi ini merupakan kewajiban pengusaha untuk melaksanakan, yaitu LKS bipartit dan peraturan perusahaan. Dua ini yang diwajibkan oleh undang-undang dibentuk, ditangani oleh pengusaha. Ya, jadi pengusaha wajib membentuk LKS bipartit dan pengusaha juga wajib membuat peraturan perusahaan bila perusahaan itu terdiri atas 10 orang atau lebih pekerjanya. Oke. Bila tidak dilaksanakan, pengusaha akan kena sanksi.
ya sanksi administratif, dan yang satu lagi sanksi pidana denda. Baik, itulah intro yang akan membawa Anda semuanya ke pembahasan tentang sarana hubungan sosial ya. Yang akan kita bicarakan adalah kita mengulangi serikat pekerja sikit, kemudian tentang LKS bipartit dan LKS tripartit. Baik, nah tampil di dalam screen ya, oke. Di situ nampak ada 8 sarana ya, sarana hubungan sosial, 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 8. Nah, di situ serikat pekerja tidak wajib, organisasi pengusaha juga tidak wajib. Nah, nah ke bawah kita lihat PKB juga tidak wajib. Selain itu semuanya wajib semuanya. Baik. Nah, jadi cukup jelas ya. Di sebelah kanan ada penjelasan itu ya. Ada 8 sarana sosial. Serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan PKB tidak wajib ada. 3 sarana tersebut wajib ada. Ya. Eh, nah, tapi yang tadi PKB tidak wajib ada ya. Oke. Nah, tetapi serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan peraturan perusahaan itu wajib ada. Oke. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kiri sangat jelas ya. Oke. Baik. Serikat pekerja sudah sedikit dibahas pada kuliah 9 yang lalu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini eh, organisasi pengusaha wajib ada, organisasi pengusaha tidak wajib ada, dan LKS bipartit itu wajib ada. Oke. Nah, di sini eh, tentang serikat pekerja sudah dibahas pada kuliah 9 ketenagakerjaan. Keberadaan serikat pekerja tidak wajib, tetapi ketika SB sudah eksis, sudah ada, keberadaannya sangat dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tentang sistematika keorganisasian serikat pekerja. Dan ada tingkat-tingkat dalam organisasi serikat pekerja. Nah, nampak di gambar sebelah kiri itu ya, ada serikat pekerja. Ada 5 di situ ya, 5 serikat pekerja. Nah, 5 serikat pekerja menurut Undang-Undang 21 tahun 2000 itu bisa membentuk satu federasi. Jadi federasi ini terdiri atas 5 serikat pekerja. Nah, kalau dalam serikat pekerja itu memang diwajibkan minimal ada 10 orang anggota cukup. Nah, oke. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu federasi serikat pekerja itu minimal ada 50 orang, ya kan, 5 kali 10, ya kan. Setiap serikat pekerja 10 orang dan itu ada 5 serikat pekerja. Itulah federasi. Selanjutnya, ya, kemudian 3 federasi, ya, 3 federasi itu dapat membentuk konfederasi. Nah, jadi konfederasi ini adalah top hierarkinya ya, yang paling tinggi karena membawahi cukup luas ya. Nah, 3 federasi itu minimal. Ya bisa 5, bisa 12, bisa 13, 14, dan sebagainya. Demikian juga federasi yang membawahi serikat pekerja. Bisa tidak cuma 5 serikat pekerja, bisa lebih. Itu adalah minimal yang ada di situ ya. Oke. Nah, itu adalah serikat pekerja. Tentang organisasi pengusaha. Kemudian kita mulai membicarakan tentang organisasi pengusaha di sini ya. Oke. Eh, tentang organisasi pengusaha dalam Undang-Undang 1323 tidak ada perintah yang mewajibkan harus membentuk organisasi pengusaha. Tidak tertulis seperti itu. Beda dengan LKS bipartit ya. Beda dengan LKS bipartit. LKS bipartit dalam Undang-Undang 1323 diwajibkan perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih wajib membentuk LKS bipartit. Demikian diatur dalam pasal 106 Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, tapi di sini organisasi pengusaha ini tidak keberadaannya tidak dengan format seperti itu. Tapi ya diperlukan juga, gitu kan. Karena ketika nanti kita bicara tripartit, itu diperlukan organisasi pengusaha. Nah, oleh karena itu di sini pada pasal 105 pada pasal 105 Undang-Undang 13 tahun 2003 ketenagakerjaan. Nah, di situ pasal 105 ayat 1, setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi
anggota organisasi pengusaha. Jadi berhak, tidak wajib ya. Nah, itu di situ. Ya. Jadi organisasi pengusaha itu ada lah begitu ya. Nah, setiap pengusaha wajib wajib juga membentuk kalau perlu gitu kan. Nah, di Indonesia ini Indonesia ini ada satu organisasi pengusaha dan itu satu-satunya yaitu yang bernama APindo. APindo adalah singkatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. APindo ya. Oke. Nah, pasal 105 ayat 2 ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nanti pada ketentuan mengenai LKS tripartit muncul ya, selalu muncul itu organisasi pengusaha. Jadi di sini APindo itu merupakan representasi dunia usaha Indonesia yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1952. Waduh, sudah lama sekali ya. Di bawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional yang berada di Jakarta dan Dewan Pimpinan Provinsi di 34 provinsi dan 350 Dewan Pimpinan di kota kabupaten. Jadi sudah tergambar di situ ya bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo adalah tempat wadah daripada para pengusaha yang menjadi anggotanya untuk menyuarakan aspirasinya di APindo ya. Ya, baik. Nah, kita lanjut. LKS bipartit. Nah, kita mulai sekarang ya. Oke, LKS bipartit. Nah, pengertian LKS bipartit ya. Nah, oke. LKS bipartit ya, lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh yang sudah tercatat di instansi. Jadi syaratnya harus serikat pekerja yang sudah terdaftar, bukan serikat pekerja yang liar, yang asal berdiri, kemudian 2-3 bulan bubar begitu ya, tapi yang sudah terdaftar ya, punya nomor register, eh, sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang kerajaan atau unsur pekerja atau buruh begitu. Jadi inilah aturan tentang LKS bipartit pada peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 32 tahun 2008 ya, tentang pengertian apa itu LKS bipartit. Jadi sudah jelas ya, bipartit adalah pengusaha dan pekerja. Mereka mengadakan suatu kerjasama. Bayangkan kerjasama bipartit. Jadi memang sudah di stempel bahwa itulah suatu lembaga yang merupakan kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oke. Nah, sebagaimana tadi sudah saya singgung di awal, LKS bipartit wajib dibentuk di perusahaan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di pasal 106 pada ayat 1 ya tegas di situ. Ayat 1. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Ayat 2, lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berfungsi ini fungsi LKS bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Nah, sedikit catatan di bawah ya. LKS bipartit itu bukan forum untuk berunding atau negosiasi, bukan. Kalau mau berunding atau negosiasi itu di perundingan bipartit, beda ya. Ini lembaga kerjasama bipartit, yang satunya lagi adalah perundingan bipartit. Bicara perundingan bipartit itu bicara tentang penyelesaian perselisihan krusial, itu diatur dalam undang-undang yang lain. Nah, jadi di sini LKS bipartit bukan untuk negosiasi, bukan berunding, tapi untuk berkomunikasi. Beda ya, berkomunikasi beda dengan berunding negosiasi. Kalau berunding negosiasi itu pasti ada masalah di situ. Harus dirundingkan, negosiasikan, cari solusi. Tapi ini bukan untuk komunikasi, forum komunikasi dan konsultasi. Saya kira cukup jelas ya. Jadi harus jelas dari sekarang, jadi jangan nanti nyasar ya. Nah, di situ wajib sebagai lazimnya suatu format undang-undang. Kalau dikatakan wajib, tentu harus ada sanksinya. Nah, sanksi di sini apabila perusahaan tidak melaksanakan tugasnya membentuk LKS tripartit, maka sanksinya adalah sanksi administratif. Ya. Nah, ini diatur di pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Nah, ini ada juga diperbaiki, ya, diperbaiki, ya. Jadi pasal 190 ini direvisi, diperbaiki pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, ini yang saya tulis di sini adalah yang berbunyi pada Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi pada asal muasalnya gitu ya, asal muasalnya. Nah, di situ pada ayat 2 ya, ayat 1 itu menyebutkan uh, uh, hal-hal apa yang dilanggar. Nah, kalau yang dilanggar adalah pasal 106, sanksinya adalah di ayat 2. Jadi sanksi administratif itu merupakan berjenjang ya, bertahap. Dari teguran dulu, teguran tidak mengindahkan, lalu diberi perkataan tertulis, terus sampai ke bawah. Paling mengerikan ya kalau perusahaan itu izinnya dicabut, bubarlah, tutup perusahaan itu. Nah, tetapi ya kan, tetapi pada ayat 3, kalau Anda lihat di situ ya, eh, pada ayat 3 di sini ya, pasal 150 ayat 3, ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh menteri. Jadi dengan kata lain, untuk melaksanakan sanksi administratif itu, pedomannya, tata caranya ada diatur dalam eh, peraturan menteri. Tetapi, ya, tetapi untuk diketahui juga bahwa sejak tahun 2003 sampai sekarang ini 2023, 20 tahun, nah peraturan menteri yang mengatur tentang bagaimana melaksanakan sanksi administratif belum pernah ada, tidak pernah ada. Dengan kata lain, buka-bukaan saja, buka-bukaan saja ya, tidak usah disembunyikan, sehingga sanksi administratif ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada aturannya, belum ada tata caranya. Kan tidak bisa dong melaksanakan sanksi tanpa tata cara. Ya, ini jadi cuma ancaman yang kosong, kosong, kosong pelaksanaannya. Ya dampaknya terus terang saja, jujur saja, banyak, cukup banyak perusahaan yang melanggar, yang hingga kini tidak ada LKS bipartit. Yang tidak ada LKS bipartit tidak ada sanksinya, karena ya itu tadi pasal 190 ini belum dilaksanakan. Oke, saya kira cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Tujuan dan fungsi LKS bipartit ya, ya sebagaimana diatur dalam Permenaker Trans 32 tahun 2008 sangat bagus. Sebagai Anda bisa baca di situ pasal 2, pembentukan LKS bipartit bertujuan untuk menciptakan hubungan usaha yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Indah sekali. Indah sekali niatnya. Ya, oke. Pasal 3, LKS bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja dan atau wakil pekerja dalam rangka pengembangan hubungan sosial. Ya, jadi untuk sama-sama membangun hubungan sosial lah ini ya seperti itu. Itu diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Permenaker Trans nomor 32 tahun 2008. Nah, kemudian masih di Permenaker yang sama eh, tugas LKS bipartit pada pasal 4 ya. Nah, ini lalu bagaimana kegiatannya? Di sini ditentukan pada pasal 4 ini melakukan pertemuan secara periodik. Jadi harus bertemu dong. Dibentuk tidak pernah bertemu ya sama saja bohong kan gitu kan. Di sini ditegaskan melakukan pertemuan secara periodik, sebulan sekali misalnya, 1,5 bulan sekali atau apa dan sebagainya apabila diperlukan. Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan industrial, ini preventif. Menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja, atau serikat pekerja dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. Bagus, bagus. Konsepnya bagus. Sayang sekali ya, sayang sekali. Peraturan perundangannya tidak lengkap. Ya, karena tidak ada sanksi bila tidak melaksanakan untuk LKS bipartit. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Tadi ada LKS bipartit, lembaga kerjasama bipartit. Dua dua unsur, yaitu pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Nah, di sini ada LKS tripartit. Tri adalah tiga ya, tripartit. Nah, tri itu siapa saja di sini? Pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kerajaan. Di pasal 107 ini ada 4 ayat. Pada ayat 1 di situ ditegaskan LKS tripartit memberikan pertimbangan saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan
pemecahan masalah ketenagakerjaan. Jadi LKS tripartit itu merupakan benteng, ya. Bayangkan di situ terdiri atas unsur-unsur pemerintah, terdiri atas unsur organisasi pengusaha, dan unsur-unsur dari pekerja. Tripartit, tiga bersaudara, ya, kan gitu kan, tiga pihak bersaudara. Saya beri tambahan sendiri itu gitu kan. Nah, jadi kalau ada masalah, katakanlah ada suatu kelihatan akan terjadi mogok-mogok yang besar-besaran atau demo yang besar-besaran itu, ya disitulah LKS Tripartit Nasional akan berkumpul. Bagaimana ini solusinya dan sebagainya dan sebagainya. Saya lupa berapa tahun yang lalu lah, tapi saya masih ingat bahwa di daerah apa ya, di Cikarang atau di mana lah, lupa saya begitu ya, sempat ada demo besar-besaran yang menutup jalan. Nah, disitulah ya, karena mereka ada suatu tuntutan, tuntutannya adalah untuk agar mereka mendapatkan dukungan juga dari Pindo waktu itu. Nah, disitulah LKS tripartit tingkat kabupaten, ya, yang berkumpul untuk mengatasi bagaimana caranya mengatasi mogok besar-besaran itu. Itu satu contoh saja. Nggak tahu, lupa saya lah. Yang terang bisa-bisa mungkin 7, 8, 10 tahun yang lalu. Ya, oke, seperti itu. Dan sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Syukur ya, baik. Oke. Nah, di pasal 107, lembaga kerjasama tripartit yang dimaksud itu terdiri atas dua level, ya, dua level di sini. Oke. Di sini ada tiga level sebetulnya, ya, tapi di sini ada dua macam. Ayat 2 huruf A itu adalah LKS tripartit nasional, provinsi dan kabupaten kota, dan ada juga bisa juga LKS tripartit berdasarkan pada sektoral nasional, sektor, ya, jadi bidang-bidang usaha, bidang-bidang kegiatan lah. Oke, sektoral nasional, provinsi dan kabupaten kota. Oke, jadi ada tingkatan-tingkatan begitu. Pada ayat 3, keanggotaan lembaga kerjasama tripartit terdiri dari unsur pemerintah, jadi bisa pemerintah pusat, bisa tingkat provinsi, dan bisa juga tingkat kabupaten kota. Jadi ada tiga level. Paling rendah adalah tingkat kabupaten atau kota, di atasnya adalah tingkat provinsi, dan paling atas adalah tripartit nasional. Kalau sudah bicara tripartit nasional, melibatkan presiden tentunya kan itu. Kalau tripartit provinsi melibatkan gubernur, kalau tingkat kabupaten melibatkan bupati, tingkat kota melibatkan wali kota. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya tiga unsur bersatu, sama-sama menciptakan hubungan sosial yang tentram, damai, dan berkeadilan. Ya, seperti itu. Oke. Tata kerja ada ayat 4, tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama tripartit, diatur dalam ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa LKS tripartit ada tiga tingkatan, tingkatan nasional, provinsi, dan yang paling bawah adalah tingkat kabupaten atau kota. Ya, oke. Jadi sekarang Anda bisa melihat bahwa mengurusi tenaga kerjaan ini tidak main-main atau tidak asal saja. Luar biasa ya. Ada LKS tripartit, ada LKS tripartit, gitu kan. Itu. Baik. Nah, lebih jauh lagi mengenal LKS tripartit, ya, di sini ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi LKS tripartit. Satu, angka satu, LKS tripartit yang selanjutnya disebut LKS tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagaan. Jadi kalau ada masalah, tapi kalau LKS tripartit bukan kalau ada masalah, untuk berkomunikasi, untuk bekerjasama. Jadi beda ya. Di sini adalah merapatkan barisan ketika ada masalah. Yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha. Nah, siapa yang ada di situ? Di tripartit itu. Ya tentunya pemerintah, ya, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Angka 2, LKS tripartit sektoral, ya, yang selanjutnya disebut LKS tripartit sektoral adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan sektor usaha tertentu yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah. Nah, itu bicara sektor ya. Oke. Nah, apa itu sektor sih? Gitu kan. Nah, sektor ya. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI,
Sektor itu artinya adalah lingkungan suatu usaha. Misalnya sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, nah gitu, sektor-sektor ya. Nah, di sini ada beberapa sektor ya. Satu contoh, ada sektor sumber daya alam dan komoditi. Sektornya sumber daya alam dan komoditi. Di dalam sektor itu ada subsektor. Mencakup di situ subsektor pertambangan, minyak, bumi dan gas alam, dan panas bumi, kemudian subsektor kelautan dan perikanan, kemudian subsektor kehutanan. Nah, jadi sektor di bawahnya adalah detailnya subsektor, lebih khusus. Kemudian ada sektor energi dan konstruksi, juga punya subsektor-subsektor. Ya. Sektor industri dan transportasi ada subsektor-subsektor. Sektor pemerintahan dan perdagangan ada sub-subnya. Sektor teknologi dan informasi, ya ITE itu ada sub-subnya. Sektor green generation dan kesehatan, uh, dan sektor pariwisata dan keuangan. Oke, ya, ya. Itulah tadi tentang berbagai sektor ya, berbagai sektor usaha dan subsektor usaha ya, di mana di sana pada sektor maupun subsektor itu dibentuk LKS tripartit. Ada unsur pemerintah, ada unsur organisasi pengusaha, APindo dalam hal ini, dan unsur serikat pekerja. Ya, jadi di sektor maupun di subsektor ada tripartit-tripartit seperti itu. Dan sekali lagi ingat bahwa tripartit itu adalah untuk menanggulangi bila terjadi permasalahan-masalahan tentang ketenagakerjaan. Tiga unsur duduk bersama. Bagaimana solusinya? Pemerintah di situ, organisasi pengusaha di situ, dan serikat pekerja di situ. Nah, oke. Kalau tidak ada apa-apa, aman-aman ya aman saja gitu ya. Oke, baik. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini tentang lembaganya ya. Oke. Jadi di sini pada PP nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama tripartit. Di sini pada pasal 2 ya, LKS tripartit nasional dibentuk oleh presiden ya. Nah, di sini juga ditegaskan pada ayat 2, LKS tripartit nasional bertanggung jawab kepada presiden. Jadi tiga unsur tadi yang ketemu ya, wakil pemerintah, pemerintah pusat nih ya, wakil Apindo juga Apindo pusat, serikat pekerja juga yang federasi pusat, itu semuanya lapor kepada presiden. Oke, jadi langsung pada presiden ya, kalau ada masalah ya, seperti itu. Oke, kemudian di pasal 25 pada PP 46 tahun 2008 ya, di situ tentang perubahan atas PP nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi LKS tripartit, tentang susunan keanggotaan LKS tripartit provinsi. Nah, ini supaya ada gambaran ya. Bagaimana susunan keanggotaan LKS tripartit provinsi. Jadi dalam satu provinsi ada LKS tripartit, dalam satu kabupaten ada LKS tripartit, ada kota ya, itu kabupaten ada kota, itu juga ada LKS tripartit. Yang usulnya tiga, wakil pemerintah, wakil organisasi pengusaha dalam hal ini Apindo, dan wakil serikat pekerja. Nah, kalau yang provinsi di sini pada pasal 25, ketua merangkap anggota dijabat oleh gubernur. Kalau provinsi orang nomor satu atau pimpinannya gubernur, kalau di nasional, tripartit nasional adalah presiden tadi ya, seperti itu. Huruf B, tiga orang wakil ketua merangkap anggota dari pemerintah provinsi, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Kemudian sekretaris di sini ditunjuk adalah dari unsur pemerintah. Jadi orang orang kantor provinsi lah, seperti itu. Nah, demikian juga apa yang dilakukan di kabupaten atau di kota ya. Oke, seperti itu. Baik, baik. Oke. Jadi sampai di sini selesailah sudah ya, membahas tentang uh, tiga sarana, tiga sarana di dalam 8 sarana hubungan sosial. Jadi masih ada 5 lagi loh ya. Oke, itu akan dibahas nanti pada apa materi-materi kuliah berikutnya, kuliah 11, 12, 13 dan seterusnya, sehingga nanti akan tuntas disampaikan di situ tentang 8 sarana hubungan sosial dan nanti tentu dengan yang lain. Karena materi saya yang khusus kuliah
ketenagakerjaan akan nyambung terus. Namanya juga kuliah. Kuliah itu kan 1 semester. Oke ya. Nah, baik. Sampai ketemu lagi pada kuliah 11 ketenagakerjaan yang akan datang. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga bagikan uh, pengetahuan ini kepada teman-teman, atau kalau Anda bekerja di kantor dengan atasan Anda, dengan teman Anda, atau mungkin dengan anak buah Anda. Inilah kuliah kuliah gratis begitu ya. Baik. Baik, sampai di sini ya. Oke, kita ketemu lagi dengan video yang lain tentunya, ataupun kuliah yang 11 nanti, beberapa uh, video yang lain dulu ya. Oke. Baik, sampai sini ya. Salam sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Oke, ya, ya, ya. Oke, oke.